Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi juga bagi saudara-saudara yang berada di rumah-rumah, yang beribadah dari rumah-rumah, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita bersyukur di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah selayaknya Tuhan Yesus menerima segala pujian, segala syukur daripada umat-umat yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, mari sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih, terima kasih Yesus. Mari sembah Dia, ucapkan setiap syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, mari bersyukur.
Terjadi ledakan kuasa Tuhan di tempat ini. Haleluya, katakan haleluya saudara. Mari kita bangkit berdiri, biarlah kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar
siapapun musuh kita. Kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, tidak ada yang bisa lawan kita. Saudara percaya? Katakan amin. Amin. Dan biarlah kita semua yang ada di sini menerima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah
Inilah setiap kami Tuhan yang Kau panggil. Tuhan, kami mau mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Pikiran kami, hati kami hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan, inilah setiap kami. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami takkan lepaskan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami mau Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Kami takkan lepaskan Kau. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidup.
biarlah ya Bapa, setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, bisa hidup dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua mau iring Tuhan Yesus? Mengikut Yesus, keputusanku. Ya. Mengikut Yesus, keputusannya siapa? Betul, nggak salah. Nanti jangan-jangan ada yang bilang gini, mengikut Yesus, keputusan papaku dulu. Ya kan? Lu sering lo gitu. Saya mau dibaptis, kenapa? Disuruh mama. Lo ada kan? Ada yang gitu. Saya mau dibaptis, mau ikut Yesus, ikut pacar. Di sini enggak ya, semua ikut Yesus karena memang keputusan sendiri. Amin. Kita ikut Yesus kalau karena orang lain nanti nyesel saudara, nanti getun. Karena ternyata mengiring Yesus itu lumayan susah loh, ya. Lumayan berat. Karena mengikut Yesus itu bukan sekedar soal percaya Yesus, dosanya diampuni terus masuk surga. Bukan, lebih dari itu. Mengikut Yesus artinya menjadi murid. Tugasnya murid itu belajar. Tugasnya murid melakukan apa yang diajarkan gurunya. Tugasnya murid adalah taat. Nah, kita sudah berminggu-minggu menelusuri kisah para rasul. Ya. Mungkin kalau saya yang kasih judul, saya bukan kasih judul kisah para rasul, tetapi kisah para murid. Karena kalau ngomong rasul yang dibayangkan cuma 12. Padahal muridnya Tuhan Yesus sudah berapa? Banyak. Ya. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah tugas. Kita lihat kembali sekilas kisah para rasul 1 ayat 8. Sebelum kita lanjutkan. Ya. Tugasnya apa? Kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya sekarang, kita yang di sini, semua kita orang percaya, di dalam kita ada Roh Kudus atau tidak? Ada atau tidak? Ada? Percaya ada? Yang percaya coba angkat tangannya. Percaya? Oke, yang mengangkat tangan, maka engkau akan menjadi saksi Kristus. Kita semua akan jadi saksi Kristus, memberitakan Injil, keselamatan itu. Tanpa terkecuali. Dan di sini dikatakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana murid-murid Kristus mulai melakukannya. Kisah para Rasul 9 ayat 32.
Kita lihat tentang Petrus. Kita baca ayat 32 sampai 43 ya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka bergemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ini peristiwa yang terjadi di Lida dan Yope. Lida dan Yope ini masuk di dalam yang namanya wilayah Yudea. Jadi ketika itu Israel itu dikuasai bangsa Romawi dan disebut provinsi Yudea. Wilayah ini Lida itu di sebelah baratnya Samaria. Mendekat ke arah pesisir laut. Ya. Yope itu enggak jauh dari Lida. Yope itu pas di tepi laut. Itu adalah sebuah kota pelabuhan yang cukup ramai ya. Yope, kota tepi laut. Nah, tapi ini wilayah orang-orang Israel. Ya. Namanya tadi ada 2 nama yang kita lihat dilayani Petrus, 1 Eneas, itu jelas nama Ibrani. Kemudian Tabita, itu nama dalam bahasa Aram. Ini orang Israel semua yang dilayani oleh Petrus. Tadi kita baca di Kisah 1 ayat 8, katanya di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi kan. Nah, setelah peristiwa di Yope ini terjadi, di Lida dan Yope ya, tidak lama kemudian ada peristiwa di Kaisarea. Kaisarea ini daerah yang berbeda. Di sebelah utaranya
Nah ini kota besar. Ya. Kaisaria ini kota besar, di tepi laut juga, sebuah pelabuhan terbesar saat itu. Kota ini sangat penting dan menjadi pusat pemerintahan Romawi di tanah itu. Jadi kira-kira di sana yang banyak orang apa? Orang Romawi banyak di sana. Kok Petrus belum ke sana ya? Nah, karena Petrus masih melayani lingkup orang Yahudi saja. Ya. Juga murid-murid yang lain masih berputar sekitaran situ saja. Dengan bangsanya sendiri. Tetapi Tuhan ingin para murid bertemu dengan orang yang lain. Dengan bangsa yang lain. Yang bahasanya mungkin berbeda, budayanya berbeda, kebiasaannya berbeda. Kita lihat di pasal 10 apa yang terjadi. Ya. Di Kaisarea, ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Nah, kalau lihat namanya orang apa? Ya, orang Roma ini ya. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Sampai sini dulu. Aneh ya. Ada orang bukan bangsa Israel ya, bukan bangsa Yahudi. Tetapi dikatakan dia saleh. Seisi rumahnya takut akan Allah. Banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Senantiasa berdoa kepada Allah. Di sini ditulis Allah ini bukan Allah yang lain-lain. Jelas ini Allahnya Israel. Tuhan kita. Memang di masa itu ada orang-orang seperti ini. Mereka tidak menjadi bangsa Yahudi. Mereka kalau resmi jadi bangsa Yahudi harus disunat, ada ritualnya. Ya, ini tidak, tetapi mereka takut akan Allah, mereka berusaha ingin mengenal Allah yang hidup itu, Allah Israel. Tetapi kelihatannya Cornelius ini belum berjumpa dengan Allah, belum kenal dengan Allah. Dia merindukan, dia mencari, tetapi belum ketemu. Saudara, di dalam kehidupan kita itu banyak loh sebetulnya orang-orang seperti ini. Ya. Di luar sana banyak orang yang mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana sih yang betul? Tuhan itu seperti apa sih? Betulkah Tuhan itu ada? Entah mau orang itu agamanya apa, banyak orang kenyataan masih mencari. Siapa sih Tuhan itu sebetulnya? Seperti apa Tuhan itu? Ingin mengenal, ingin berjumpa. Tetapi rasanya jauh. Dan untuk orang seperti ini, Tuhan pun sangat mengasihi mereka. Dan Tuhan ingin menemui mereka. Kita baca ayat ketiga. Sampai ayat yang ke-6. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah.
dan Allah mengingat engkau. Cornelius sudah kenal Yesus? Belum. Doanya didengar Tuhan. Kerinduan Cornelius dilihat Tuhan. Ayat kelima, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Nah, disebutkan dengan jelas oleh malaikat itu, cari yang namanya Simon yang juga disebut Petrus. Soalnya Simon yang disebut Petrus juga nginep di rumahnya orang yang bernama Simon. Kalau malaikatnya cuma bilang cari Simon, nanti bingung Simon yang mana gitu ya. Nah, Allah mengutus malaikat untuk menyuruh Cornelius menjemput Petrus. Rupanya Petrus ini dijadikan sarana Tuhan menjawab doanya Cornelius. Nah, saudara, jangan-jangan Tuhan juga mau pakai saudara jadi jawaban doa untuk orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang-orang yang haus akan kebenaran tetapi mereka belum menemukan. Jangan-jangan saudara dan saya yang mau Tuhan pakai. Singkat cerita, maka Cornelius menyuruh 2 orang hamba dengan seorang prajurit menjemput Petrus. Keesokan harinya mereka sudah dekat ke Yope. Apa yang terjadi dengan Petrus? Nah, kita baca ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ini Tuhan kayak ngajak guyon Petrus ini. Petrus lagi lapar ya. Dia berdoa jam 12 siang. Jam 12 itu waktunya orang mulai perut kerucuk-kerucuk. Ya kan? Mulai lapar. Entah berapa lama Petrus berdoa, mungkin 1 jam. Perut sudah lapar. Tuhan tunjukkan. Yang ditunjukkan binatang yang haram semua. Hewan berkaki 4, gak tahu apa aja itu. Mungkin di situ ada kelinci. Orang Yahudi gak boleh makan kelinci. Kalau saya suka sate kelinci. Petrus gak boleh. Mungkin ada babi di situ. Petrus gak boleh makan. Ada binatang menjalar, melata. Mungkin ada ular, gak tahu saya ular rasanya gimana.
Kalau biawak banyak yang jual ya, sate biawak. Lalu Tuhan katakan, Petrus sembelih dan makanlah. Petrus bingung, maksudnya apa ini? Perut lagi lapar, disuruh makan, tapi yang haram semua gak boleh dimakan ini. Gimana sih? Tapi kemudian Allah berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini terjadi sampai 3 kali. Saudara, dalam tradisi orang Israel, kalau sampai sesuatu dinyatakan 3 kali, wah itu penting sekali, itu bahaya itu. Jangan sampai keempat, bahaya. Serius sekali. Petrus mikir, Tuhan maksudnya apa ini? Nah, ketika itu orang-orang yang menjemput Petrus datang. Petrus lagi penasaran di loteng, di bawah tamunya datang. Nah, di ayat 19 kita baca 19 sampai 20. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ternyata ini maksud Tuhan. Ada 3 orang yang menjemput dia. Orang-orang ini bukan orang Yahudi. Mereka orang asing buat orang Yahudi. Dan sifatnya orang Yahudi, terutama karena ketika itu bangsa Romawi itu penjajah buat mereka, dianggap musuh. Mereka enggak suka, mereka enggak mau berurusan dengan orang Roma. Dan orang Yahudi merasa mereka itulah umat istimewa. Yang lain kelasnya di bawah. Mereka yang diselamatkan. Mereka tidak percaya bangsa lain bisa diselamatkan juga. Makanya Tuhan memberikan penglihatan tadi untuk mengajari Petrus. Jangan anggap yang lain itu haram. Jangan anggap yang lain itu tidak akan selamat. Karena Allah juga mengasihi mereka. Makanya dikatakan jangan bimbang. Ya, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Akhirnya Petrus berangkat ya. Petrus turun menemui mereka, mereka bermalam. Kemudian keesokan harinya mereka berangkat ke tempatnya Kornelius. Kita baca apa yang terjadi ketika sampai di kediaman Kornelius. Ayat 24. Kita baca 24 dan seterusnya. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Wah rame saudara. Dikumpulkan semua oleh Kornelius. Ketika Petrus masuk datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia katanya. Bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku
bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Sampai sini dulu. Jadi perjumpaan Petrus dan Kornelius ini dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Kornelius dan keluarganya, juga untuk mengajar Petrus sendiri. Petrus tahu perintah Tuhan Yesus memberitakan Injil untuk seluruh bangsa. Tapi dia bingung bagaimana masuk ke rumah bangsa asing saja enggak boleh dalam tradisi orang Yahudi. Bagaimana memberitakan Injil sampai ke ujung bumi? Tapi lewat pertemuan ini, Petrus disadarkan karena sesungguhnya tidak ada yang najis. Tidak ada yang ditolak oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi semua orang. Tidak ada bangsa yang ditolak. Dan dibuktikan dengan apa?
ketika Petrus menyampaikan Injil tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus turun meneguhkan. Orang-orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Menerima baptisan Roh Kudus. Mereka sudah dibaptis dengan air? Belum. Dan Petrus beserta teman-temannya kaget. Saudara, peristiwa semacam ini terus terjadi sampai saat ini. Banyak peristiwa serupa dialami. Nah, di sini kita belajar, kita jangan jadi seperti Petrus yang bingung. Di sekeliling kita ada banyak orang yang sedang menantikan berita Injil. Ada banyak orang yang sedang menantikan keselamatan itu. Mereka sangat haus tetapi mereka tidak tahu kemana mereka harus mencarinya. Mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa berjumpa dengan Allah. Mereka tidak tahu bagaimana caranya terlepas dari ikatan dosa. Saudara, tugas kitalah untuk menyampaikan berita Injil keselamatan kepada mereka. Tugas kitalah membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka diselamatkan. Tetapi kita sering seperti Petrus, kita bingung. Bingung apa? Ketika kita melihat orang, waduh orangnya kok begini ya. Aduh, orangnya kok kayaknya serem begini ya. Aduh, orang yang ini kok kayaknya lain ya. Enggak cocok. Loh. Yang bilang enggak cocok siapa? Sering tanpa sadar di pikiran kita itu sudah ada, apa ya namanya ya. Ya pikiran kita sendirilah. Kita berasumsi, orang ini enggak akan selamat lah. Orang ini enggak akan percaya lah. Aduh, orang ini terkenal tukang nipu. Gimana mau selamat? Waduh, yang itu orang kerjanya tiap hari rumahnya ribut, bertengkar melulu, meja sampai terbalik, piring berterbangan. Aduh, tetangga kayak gini mana bisa selamat? Siapa bilang tidak bisa? Apakah Tuhan tidak mau menyelamatkan mereka? Tuhan mau. Tapi seringkali kita yang tidak mau melangkah. Kita yang tidak mau buka mulut kita. Seringkali kita yang membatasi Injil. Padahal Injil disediakan untuk semua orang. Seringkali kita mungkin punya kerinduan tetapi ketika bertemu kita berpikir, waduh, ya kalau dia terima. Kalau dia tidak terima bagaimana? Akhirnya kita memilih untuk diam. Belum maju perang, sudah mundur. Ya. Jangan kita membatasi pekerjaan Allah. Tanpa sepengetahuan kita, Allah sudah mulai bekerja di dalam hati orang-orang di sekitar kita. Seperti yang terjadi dengan Cornelius. Dia belum kenal Tuhan Yesus. Tetapi Roh Allah sudah mengerjakan hatinya. Sudah digarap dulu oleh Tuhan. Sehingga Cornelius punya kerinduan akan Tuhan. Ketika dia mendengar berita Injil, hatinya terbuka, pikirannya terbuka. Dia terima dan Roh Kudus turun atasnya. Kalau saudara mengalaminya, saudara pasti bahagia. Mau?
Tapi untuk itu harus melangkah dulu. Ya. Kejadiannya belum tentu seperti Cornelius yang tiba-tiba memanggil kita, mungkin bertanya kepada kita, belum tentu. Ada kalanya ada orang yang datang kepada kita bertanya, meminta penjelasan, kita jelaskan. Ada kalanya orang tidak bertanya, orang diam saja. Kita harus proaktif. Ya. Kalau Cornelius kan Petrus tidak kenal. Yang memperkenalkan adalah Tuhan sendiri. Ya kan? Dikenalkan sama Tuhan. Nah, kalau kita dengan orang-orang di sekitar kita bagaimana? Kita kenal orang-orang di sekitar kita kan? Tetangga, orang-orang di tempat kerja, karyawan kita, bos kita, siapa saja. Kita kenal toh? Mulai menjalin hubungan lebih dekat, berteman, bersahabat. Supaya ada jembatan untuk kita bisa berbicara kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Memang kalau kita bertemu orang gak kenal, tiba-tiba langsung kita bilang, percaya Yesus. Gak percaya Yesus masuk neraka loh. Ya pasti ditolak. Tapi kalau kita mulai menjalin hubungan, komunikasi yang baik. Kalau kita ngomong dengan teman kita sendiri, kalaupun dia tidak mau percaya, paling enggak dia dengar lah. Betul enggak? Nah, mari kita mulai. Ya. Jangan membatasi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Buka diri kita terhadap semua orang di sekitar kita. Ya. Nah, singkat kata setelah itu mereka dibaptis. Ya. Karena Petrus bilang, mereka sudah terima Roh Kudus, masa enggak boleh dibaptis? Maka mereka dibaptis. Nah, sekarang kita lihat pasal 11. Kita baca ayat 1 sampai 3. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini orang-orang percaya. Murid-murid Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi marah kepada Petrus. Kamu kok masuk rumah orang berdosa? Kok masuk rumah bangsa asing? Nah, saudara, ada kejadian. Ada satu suku di sebuah negeri, suku asli penduduk negeri itu. Ya, mereka belum mengenal Tuhan. Di negeri itu ada suku-suku pendatang yang lebih banyak jumlahnya daripada suku yang asli ini. Suatu saat ada beberapa hamba Tuhan ke sana, melayani di sana bersama dengan gereja-gereja di tempat itu. Lalu mereka mulai mencoba mendekati suku yang terabaikan ini. Tahu saudara, apa tanggapan gereja-gereja di situ? Aneh sekali tanggapannya. Jangan Pak, jangan, hati-hati, jangan ke sana. Bahaya itu nanti, jangan bahaya. Loh, kok aneh? Emangnya kenapa? Jangan Pak, sudah jangan bersentuhan dengan suku itu bahaya.
Hamba Tuhan ini bingung. Loh ini maksudnya apa? Hamba Tuhan ini berkata begini, saya sudah berdoa dan Tuhan bilang justru suku yang terasing ini, suku yang diabaikan ini, merekalah yang akan beritakan Injil di seluruh negeri ini. Tapi kalau mereka nggak dengar berita Injil gimana caranya? Tapi orang-orang Kristen di sana takut. Belum apa-apa mereka sudah tolak duluan orang-orang itu. Ya. Jangan kesombongan maupun rasa takut menghalangi kita. Ya. Ya. Kemudian akhirnya Petrus menjelaskan, Paulus menceritakan bahwa yang mengatur pertemuan itu adalah Allah sendiri. Ya. Petrus menceritakan semuanya sampai akhirnya diceritakan mereka menerima baptisan Roh Kudus. Lalu Petrus berkata, kalau mereka menerima baptisan Roh Kudus seperti kita dulu menerimanya, lalu apa halangannya untuk mereka dibaptis? Mengapa kita menolak dia? Nah, penutup ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara, kalau saudara ingin bersuka cita bersama Tuhan, ayo bekerja di ladang Tuhan. Mari kita punya tekad yang kuat sungguh-sungguh. Aku harus beritakan Injil. Aku harus memuridkan orang lain. Paling tidak satu dulu. Sudah berapa kali kita dengar firman semacam ini. Tetapi sudah kita lakukan atau belum? Ingat, kita ini murid. Kita harus belajar. Belajar dengan cara apa? Melakukan. Bukan hanya dengar teori saja. Sia-sia nanti. Ayo kita praktek. Saya tantang kita semua pagi ini. Pikirkan baik-baik. Apakah engkau sungguh mau melakukan firman Tuhan? Sungguhkah engkau mau membuka diri untuk semua orang? Maukah engkau mengasihi orang-orang di sekitarmu? Entah siapapun mereka, bagaimana rupanya, apapun etnisnya, enggak jadi masalah. Mau dia bos atau dia tukang becak, tukang parkir, semuanya sama dikasihi oleh Tuhan. Mari kita teduhkan hati sejenak. Renungkan, pikirkan. Berbicaralah dengan Tuhan saat ini. Kalau engkau merasa engkau belum melakukan ini, padahal Tuhan sudah begitu sering menyampaikan ini kepada kita. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau mau melakukannya, minta Roh Kudus menuntun engkau. Kalau Petrus dipertemukan dengan Cornelius, Roh Kudus bisa mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat, yang membutuhkan keselamatan. Pikirkan baik-baik, jangan hanya dengan perasaan. Karena untuk melangkah memberitakan Injil, butuh keteguhan hati, butuh keteguhan di dalam pikiran kita, butuh kesadaran kita. Pikirkan betul-betul.
Sungguhkah kita mau? Mari, kalau engkau mau, saat ini mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan berdoa bersama saya. Tuhan, pakai aku. Roh Kudus, tuntun aku untuk memberitakan Injil-Mu. Roh Kudus, tolong aku untuk membuka diri. Tolong aku memiliki kasih-Mu untuk mengasihi orang-orang di sekitarku. Siapapun yang Kau pertemukan denganku. Supaya mereka pun mendengar berita tentang Engkau. Supaya mereka pun diselamatkan. Ku mau jadi tangan Yesus, diulurkan pada semua. Ku mau jamah dengan jamahan Yesus, supaya lain selamat oleh Dia. Ku mau jadi tangan Yesus, diulurkan pada semua. Ku mau jamah dengan jamahan Yesus, supaya lain selamat oleh Dia. Bapa, kiranya Engkau penuhkan anak-anak-Mu dengan Roh-Mu. Bakar Tuhan hati mereka dengan api Roh-Mu. Supaya mereka menyala-nyala, penuh semangat memberitakan Injil. Dan Tuhan sertai sesuai janji-Mu, pemberitaan mereka Engkau teguhkan dengan tanda-tanda yang ajaib. Mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, setan-setan diusir demi nama Yesus. Dan Tuhan Kau berkati mereka yang sudah mulai melangkah, melayani. Mereka yang mulai memberitakan Injil-Mu, Tuhan Engkau teguhkan supaya pemberitaan mereka sungguh berbuah. Tidak akan ada yang tidak berbuah. Karena Roh Kudus Engkau tetap sama. Dulu Engkau berkarya, sekarang pun Engkau berkarya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita, mari siapkan persembahan kita, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa atas setiap anugerah dan berkat yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau kuduskan setiap persembahan ini sehingga berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang
Saudara-saudara, saya mengundang untuk saudara-saudara semua yang berulang tahun, untuk bangkit berdiri, kita semua akan berdoa. Yang berulang tahun pernikahan juga saya mengundang untuk bangkit berdiri, kami akan berdoa untuk saudara, nanti Kak Evata akan memimpin dalam doa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Bapa kami yang di surga, kami percaya Tuhan Engkau yang mengarahkan hati dan berkat-Mu kepada setiap saudara kami yang berbahagia, yang umurnya Engkau tambahkan sekali lagi. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu terus bersama mereka sepanjang hidup mereka. Biarlah damai sejahtera, kasih, berkat Tuhan selalu ada bersama mereka seumur hidup mereka. Dan biarlah hari demi hari, mereka selalu berada di dalam jalan Tuhan, mereka selalu ada di dalam rencana Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang juga merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan sendiri yang ada di tengah keluarga-keluarga ini. Biarlah kerukunan, damai sejahtera, kasih Tuhan beserta mereka selalu. Terima kasih Tuhan, kami turut berbahagia bersama saudara-saudari kami. Haleluya, amin. Amin. Satu pengumuman yang sangat penting adalah mari kita bersama-sama ikut Bible Study. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan bersama dengan saudara seiman kita. Siap saudara? Hari Kamis ditunggu ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan dan kita bersama-sama katakan kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ya Tuhan, khususnya kami berdoa buat Ina Aleda dan di Amerika. Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, misionari KRC. Tolonglah, suaminya lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Tolong Tuhan,
Sembuhkan dia. Kami mohon kesembuhan daripadamu. Mujizat. Ya. Yang kedua, Tuhan, kami berdoa buat semua pelayan-Mu. Kameramen, para remaja yang melayani Tuhan. Berkatilah. Ya Tuhan, berkatilah. Supaya mereka tambah maju, tambah semangat. Dan akhirnya Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan bagi jemaat-Mu. Sungguh, terima berkat Tuhan, kasih karunia, anugerah dan rahmat, serta penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada padamu, menyertai-Mu sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.